warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang logika matematika. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran ini adalah tabel untuk memperlihatkan apakah proposisi yang kita kombinasikan atau kita gabungkan itu bernilai benar. Jadi sebuah pernyataan, ya, pernyataan itu kita tahu bahwa satu pernyataan itu dia akan sebuah pernyataan, ya di sini saya buat sebuah pernyataan, anggap itu P misal. P ini dia akan selalu bernilai benar ataupun salah. Begitu juga sebuah pernyataan lain Q, dia akan bernilai benar atau salah. R juga demikian, dia akan bernilai benar atau bernilai salah. Nah, ketika P ini digabungkan dengan Q, atau P digabungkan dengan R, atau Q dengan R, atau ketiga-tiganya, tentu nilai kebenarannya harus kita ketahui. Bisa jadi pernyataan B itu benar digabungkan dengan pernyataan S, ya. Kemudian digabungkan lagi dengan pernyataan R yang salah, ya. Pernyataan R yang salah. Jadi nilai kebenaran dari ketiga pernyataan ini apa? Apakah benar atau salah? Nah, ini yang akan kita cari tahu melalui sebuah tabel kebenaran. Jadi, kalau seandainya penghubung antara dua proposisi itu menggunakan konjungsi, disjungsi, implikasi, ataupun biimplikasi, nanti nilai kebenarannya akan berbeda. Ya. Nah, jadi ada teoremanya atau dalil-dalilnya mengenai nilai-nilai dari sebuah pernyataan yang digabungkan. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu. Oke, akan kita lihat proposisi atau kombinasi dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan tanda dan. Ya, ini kan tanda dan. Jadi P dan Q. Jadi untuk mengetahui apa sih nilai dari kombinasi P dan Q ini, pertama kita jabarkan dulu P dan juga Q. Ya, di sini karena kita mempunyai dua pernyataan, jadi tabel ini yang nilai kebenarannya ini 2 pangkat 2 jadinya, 2 pangkat 2. Dia rumusnya itu untuk membuat sebuah tabel itu, membuat sebuah tabel kebenaran itu adalah 2 pangkat N. Ya. N itu adalah N sama dengan jumlah dari proposisi. Ya, jumlah dari proposisi. Bentar. Ya. Koma, N adalah jumlah dari proposisi. Nah, jumlah dari proposisi. Jadi kalau proposisinya kita ada 2, yaitu P dan Q, berarti ini jumlah dari barisnya ini, ya, jumlah dari baris dari tabel ini ada 2 pangkat 2. Ya. Jadi di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kalau seandainya ada 3, contoh di sini P, Q, dihubungkan juga dengan R, ini nanti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ada 8 baris ke bawah untuk menyatakan nilai-nilai kebenaran dari masing-masing proposisi. Jadi ini seperti kombinasi. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita bagi ini, ya, bagi proposisinya, kita pisahkan dulu. Kita kan ingin mencari P dihubungkan dengan Q dengan tanda dan, ya. Jadi P dan Q nilai kebenarannya apa? Kita pisah dulu P saja dan Q saja di sini. Jadi P ini pasti terdiri dari benar salah. Q juga terdiri dari benar salah. Jadi P ini pasti pasangannya begini. Benar dengan benar, benar dengan salah, salah dengan benar, salah dengan salah. Ya kan? Nah, jadi benar di P, benar pula ketemunya di Q. Benar di P bisa jadi salah di Q. Salah di P ketemu benar di Q, dan salah di P ketemu salah di Q. Jadi jika menggunakan kata dan, maka hasilnya seperti ini.
Ya. Menggunakan kata dan, pernyataan itu akan benar jika proposisi pertamanya itu benar, proposisi keduanya itu benar, ya. Jadi pernyataan benar ketemu dengan benar, maka hasilnya benar. Jadi pakai dan itu yang benar-benar saja yang benar, yang lainnya salah. Jadi kalau misalnya begini, pernyataannya itu 1 tambah 1 sama dengan 2, ya, P. Kita ambil P. Di sini kita ambil P. Misal di sini P sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, ini benar ya. Ini benar. Kemudian Q-nya adalah 2 tambah 1 sama dengan 4. Ini yang kita tahu salah ya, bernilai salah. Ini bernilai benar. Nah, jadi kalau kita gabungkan P dan Q, berarti pernyataannya bagaimana? 1 ditambah 1 sama dengan 2 dan 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi nilainya apa? Benar nggak ini pernyataan tersebut? Kita bisa lihat di sini. Jadi kalau pernyataan P-nya itu benar, pernyataan Q-nya itu salah, berarti kalau digabung dengan pakai dan, pernyataan itu salah. Ya. Nah, seperti itu maksud dari tabel kebenaran ini. Ya. Nah, kalau seperti ini tabel kebenarannya, ini disebut dengan tabel kebenaran konjungsi. Ya, tabel kebenaran konjungsi. Berikutnya adalah tabel kebenaran untuk disjungsi. Ya, untuk disjungsi kita yang disjungsi kan menggunakan pakai atau ya, pakai atau. Jadi tetap sama, kita pisahkan dulu P, kemudian Q, ya, kemudian baru kita cari P atau Q. Jadi P-nya tetap sama karena ini dua proposisi, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti ada 4 macam kombinasi dari nilai kebenaran. Jadi di sini P-nya benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Jadi benar dengan benar, benar ketemu salah, salah ketemu benar, salah ketemu salah. Jadi kalau menggunakan disjungsi pakai atau, nah yang salah itu cuma yang salah atau salah. Jadi begini, benar atau benar, jawabannya benar. Benar atau salah, benar. Salah atau benar, benar. Salah atau salah, salah. Ya. Nah, jadi kalau yang untuk dan, yang benar-benar saja yang benar. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, maka kombinasinya benar. Kemudian kalau yang menggunakan atau, berarti yang salah saja yang salah. Salah atau salah berarti salah. Ini yang disjungsi. Berikutnya adalah negasi, ya, negasi atau ingkaran. Jadi kalau ingkaran itu kebalikan. Jadi P-nya benar, ingkarannya, ini simbol ingkaran, ingkarannya itu salah. Kalau P-nya salah berarti ingkarannya benar. Oke. Berikutnya kita masuk ke tabel kebenaran implikasi. Ya, tabel kebenaran implikasi. Nah, untuk tabel kebenaran implikasi, ya, di sini tetap sama, kita pisahkan dulu P dan Q-nya. Kemudian kita lihat di sini P, ya, dia bernilai salah. Maaf, P implikasi Q atau jika P maka Q itu bernilai salah. Jika P-nya benar, Q-nya salah. Jadi untuk memudahkan menghafal, saya punya trik, ya. Kita anggap di sini, kita anggap ini input. Ini input, ini proses, ini output. Ya. Ini input, bagian P itu input, proses, dan ini output. Oke. Nah, kita lihat di sini cara untuk menghafalnya ya, cara untuk mengingat lah ya, mengingat. Jadi ketika inputnya benar, ya. Oh, sorry, saya kebalik. Mohon maaf, saya kebalik. Di sini seharusnya saya ulangi lagi. Di sini kita misalkan, yang ini kita misalkan ini kita misalkan adalah input,
Nah, ini outputnya, berarti ini proses, ya. Yang ini proses. Oke, ini input, ini output, ini proses. Jadi ketika inputnya benar, ya, outputnya benar, berarti prosesnya benar. Ketika inputnya benar, output yang dihasilkan itu salah, berarti proses yang dilakukan adalah salah. Ketika inputnya salah, output yang keluarnya itu benar, berarti proses yang dilakukan adalah benar. Ketika inputnya salah, outputnya yang salah juga, berarti proses yang dilakukan sudah benar. Ya, jadi saya ulangi, teknik atau trik, ya, cara mengingat untuk tabel kebenaran implikasi, ya, implikasi itu jika maka, ya, jika P maka Q. Jadi begini, P itu kita jadikan input, ya, Q-nya ini kita jadikan output, yang jika P maka Q itu proses. Jadi ketika inputnya benar, yang dihasilkan benar, maka proses yang dilakukan benar. Jika inputnya benar, yang dihasilkan salah, berarti prosesnya salah. Jika inputnya salah, namun output yang dihasilkan itu benar, berarti proses yang dilakukan benar. Ya, ini biasanya ketemu kita pada saat membuat sistem ini. Walaupun inputnya salah, kemudian output yang dihasilkan benar, berarti ada prosesnya yang benar yang kita lakukan. Kemudian inputnya salah, output yang dihasilkan juga salah, berarti proses yang dilakukan juga benar. Ya kan? Input salah, outputnya salah, benar. Ya. Nah, itu cara menghafal untuk tabel implikasi. Berikutnya adalah kita masuk ke tabel kebenaran untuk biimplikasi. Nah, untuk biimplikasi, ya, ini saya juga punya trik tersendiri, ya. Cara untuk mengingatnya adalah seperti ini. Membenarkan sesuatu yang benar, bagaimana tindakan kita tersebut itu adalah benar, ya. Membenarkan sesuatu yang salah, tindakan tersebut adalah salah. Menyalahkan sesuatu yang benar itu juga perbuatan salah. Menyalahkan sesuatu yang salah itu perbuatan yang benar. Ya, ini trik untuk mengingat biimplikasi. Jadi saya sudah mempraktekannya jauh-jauh hari. Ketika saya mengingat tabel kebenaran, saya menggunakan trik-trik seperti ini. Jadi saya ulangi, untuk biimplikasi cara mengingatnya adalah membenarkan sesuatu yang benar itu adalah perbuatan benar. Ya. Membenarkan sesuatu yang salah itu adalah perbuatan salah. Menyalahkan sesuatu yang benar itu perbuatan salah. Menyalahkan sesuatu yang salah itu perbuatan benar. Ya. Nah, ini cara mengingat tabel kebenarannya, nilai-nilai kebenarannya. Jadi ketika kita bertemu dengan soal, kita tidak perlu lagi untuk selalu membuka buku catatan atau berusaha untuk menghafal, ya, menghafal tabel kebenaran ini bagaimana. Jadi dengan trik seperti itu kita mengingat sesuatu dengan yang lain. Nah, itu semoga bisa membantu kita belajar. Oke, berikutnya kita lihat lagi, kita ambil contoh. Di sini ada contoh, ya. Contoh 5. Jadi contoh 5 ini contoh lanjutan dari yang part 1 kemarin. Kalau nggak salah part 1 sampai contoh 4, ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, contohnya jika P, Q, dan R adalah proposisi. Berarti di sini kita mempunyai 3 proposisi. Kalau 3 proposisi, berarti tabel kebenarannya ada 8 kombinasi, ya, 8 kombinasi. Kita lihat di sini. Nah, ini dia tabel proposisinya. P dan Q atau negasi Q dan R. Ini negasi, ya. Apakah saya bisa mengubahnya di sini? Kita coba dulu. Kita ubah dulu sebentar. Oke, tanda negasi belum ketemu. Nah, ini dia tanda negasi. Oke. Nah,
Nah, ini tanda negasi ya. Jadi proposisinya P dan Q atau negasi Q dan R. Nah, kita bagi, kita partisi karena kita punya 3 proposisi. Berarti pertama kita buatkan dulu nilai dari P saja. Nilai Q, kemudian nilai R. Kemudian kita buat lagi ya. Ini kan dibagi ya. Terbagi dalam kurung ya, dibuatnya kurung, berarti ini tanda ini. Nah, ini dulu P dan Q, kemudian kita cari lagi ini negasi Q dan R, kemudian baru kita cari dari hasil P dan Q ya, kita cari nilainya dengan negasi Q dan R menggunakan tanda atau. Jadi pertama kita buat P, Q, R, kemudian P dan Q. Kemudian karena di sini ada negasi Q, saya cari dulu negasi Q, kemudian negasi Q dan R. Ya, nanti baru terakhir digabung. Jadi untuk P, ya P, jadi logikanya sama. P, pernyataan P ini benar, ketemu dengan Q yang benar, ketemu dengan R yang benar, apa nilainya? Ya. Nah, untuk berikutnya P-nya benar, Q-nya benar, R-nya salah. Kemudian untuk berikutnya P benar, Q salah, R-nya benar. P benar, Q-nya salah, R-nya yang salah. Kemudian P-nya salah lagi. P salah, Q benar, R benar. Ya. P salah, Q benar, R salah. P salah, Q salah, R benar. Yang terakhir P salah, Q salah, dan R salah. Nah, jadi kalau seandainya memudahkan saudara, lihat aja ke bawah. Jadi benar, 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 salah, salah, salah. Kemudian diceng dua-dua. Benar, benar, salah, salah. Benar, benar, salah, salah. Yang terakhir baru kombinasi seling ya, selang-seling. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Oke. Kemudian kita perhatikan berikutnya adalah P dan Q. Berarti P dan Q. Benar dan benar, benar. Ya, benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah. Benar dan salah, salah. Salah, benar, salah, salah, benar, salah, 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 salah. Oke. Berikutnya negasi Q. Negasi Q ada kebalikan dari Q. Q di sini benar, di sini salah berarti. Berarti sini salah, salah, benar, benar, salah, salah, benar, benar. Kemudian baru negasi Q dan R. Jadi jangan terbalik, jangan R ke dan negasi Q ya, tapi negasi Q dan R. Lihat soal. Ya, negasi Q dan R. Apa yang lebih dahulu itu yang didahulukan. Jadi matanya memandang ke sini dulu. Ya, negasi Q dan R berarti salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah dan salah, salah. Benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah. Ya. Jadi saya ingatkan, perhatikan soal mana yang lebih dahulu itu yang kita lihat, ya. Itu yang kita kombinasikan. Jadi karena dia negasi Q, jadi negasi Q dan R. Meskipun R berada di paling kiri ya kelompoknya. Oke, karena ini nanti akan sangat berpengaruh hasilnya pada saat implikasi. Ya, kalau salah meletakkan atau membaca notasi-notasi seperti ini. Oke, langkah terakhir adalah menggabungkan. Menggabungkan P atau P dan Q atau negasi Q dan R. Jadi di sini pakai tanda atau ya. Benar atau salah? Jawabannya benar. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Salah atau salah? Salah. Salah atau salah? Salah. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Ya, yang silahkan. Oke, dan ini caranya satu-satu seperti ini ya. Saya ada lagi cara yang lain. Oke, cara yang lain adalah kita buat di sini. Saya copy dulu. Dan saya geser ke sini. Saya perbesar. Oke, sudah. Jadi cara yang lainnya adalah kita buat ini ya pernyataannya tadi, kemudian kita kasih di sini langsung saja, langsung kita partisi, langsung kita garis ya.
Kita garis ke bawah, dannya kita pisahkan sendiri. Oke, ini Q-nya pisah sendiri. Kemudian tanda ini juga kita pisah. Negasi Q langsung ya, negasi Q tetapnya, negasi Q. Jangan dipisah negasi dengan Q. Bisa juga sih, tapi sedikit lama. Jadi ini kita gabung saja, negasi Q. Kemudian ini tanda. Jadi setiap tanda, setiap pernyataan kita pisah. Ya, kecuali negasi Q. Negasi dengan Q langsung. Ya, setiap negasi langsung dengan pernyataannya. Oke, nah setelah kita pisah seperti ini, bisa kita buat langsung. Jadi P kita tahu adalah nilainya, karena ini ada 3 ya, berarti ada 8 ke bawah. Berarti di sini benar, 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 salah, 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 salah. Ya, kombinasinya 4, 4. Kemudian Q-nya benar, benar, salah, salah. Benar, benar, salah, salah. Masih kurang, ada yang kurang. Benar-benar, salah-salah, benar-benar, salah-salah. Oke. Kemudian kita buat di sini ya, P dan Q ya, P dan Q. Berarti ini karena sudah ada dalam kurung ya, berarti ini dulu yang kita selesaikan. Di dalam kurung dulu kita selesaikan. Jadi P dan Q pakai kata dan ya. Saya ganti pena sebentar. Nah, di sini dan pakai dan berarti benar dan benar, benar, benar dan benar, benar, benar dan salah, 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 ini salah, ini salah, 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 salah. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke dalam kurung kelompok berikutnya, negasi Q ya. Negasi Q itu adalah di sini kita lihat Q-nya benar, benar, salah, salah, berarti di sini adalah salah, salah, benar, benar, salah, salah, benar, benar. Kemudian R-nya ya, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah ya. Kemudian karena ini dalam satu kelompok tersendiri, kenapa kelompok tersendiri? Karena di dalam kurung. Ini juga satu kelompok tersendiri. Jadi di sini kita lihat hasilnya apa? Salah dan benar, ini salah. Salah, ini benar, salah, 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 benar, salah. Oke ya. Nah, kemudian terakhir baru kita menggabungkan dua kelompok ini ya, digabungkan. Berarti dari sini, nah sini dia, ini juga kita ambil. Nah, ini baru kita gabungkan pakai atau ya, pakai atau. Jadi kita lihat di sini benar atau salah. Berarti di sini nilainya benar. Benar atau salah? Benar. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Salah atau salah? Salah. Salah atau salah? Salah. Salah atau benar? Benar. Salah atau salah? Salah. Ini ya. Jadi bisa dua cara untuk mencari nilai kebenaran. Bisa dipartisi seperti kita tadi atau ini langsung. Jadi tinggal digaris-garis saja. Tapi hati-hati jangan sampai salah menggaris atau salah mendefinisikan mana yang kita cari terlebih dahulu. Jadi mana yang saudara sukai itu boleh dilakukan. Nah, jadi bisa seperti ini, nilainya sama ya, hasilnya sama dengan yang tadi saya buat. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh 6 ya. Contoh 6 ini kita diminta untuk mencari nilai kebenaran P atau negasi dari P dan Q. Jadi kalau sudah ada tanda kurung seperti ini, dahulukan yang di dalam kurung. Oke, dahulukan dalam kurung, kemudian geser yang di dekat dia. Ya, contoh nomor 2 juga dahulukan yang di dalam kurung. Oke, kita lihat di sini. Jadi caranya adalah P dulu, kemudian Q, P dan Q, kemudian negasi P dan Q, kemudian baru keseluruhan. Ya. Nah, begitu juga dengan yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2 juga demikian. P dulu, kemudian Q, kemudian ini dulu nih, kelompok P dan Q, kemudian kelompok P atau Q, kemudian kelompok negasi P
atau Ki, baru digabung terakhir keseluruhannya. Ya, atau menggunakan cara yang seperti saya tadi, ya, tinggal digaris-garis di sini. Ya, itu akan irit waktu. Kemudian kita lihat di sini ya, terlihat bahwasanya untuk soal yang pertama, ya, saya anggap saudara bisa menyelesaikannya. Jadi hasil akhirnya itu benar semua, ya, nilai kebenarannya benar semua. Nah, kalau nilai kebenaran suatu proposisi seperti ini, ya, suatu pernyataan lengkap seperti ini, itu disebut dengan tautologi. Jadi kalau nilainya benar semua itu tautologi. Tapi kalau seperti pernyataan nomor 2 ini salah semua, ya, itu namanya adalah kontradiksi. Ya, jadi kita kenal di sini ada tautologi dan kontradiksi. Jadi kalau nilai akhir dari sebuah pernyataan lengkap, ya, dari kombinasi pernyataan itu benar semua, itu disebut tautologi. Jika dia salah semua, itu disebut kontradiksi. Berikutnya adalah contoh 7, nilai ini kita diminta untuk cari nilai kebenaran. Setelah kita cari, ternyata kita lihat di sini bahwasanya nilai kebenarannya sama persis, ya, identik dia. Baris pertama ini salah, ya. Ketika P benar, Q benar, ya, negasi P dan Q itu salah, ya. Kemudian ternyata di sini juga begitu, negasi P atau negasi Q itu adalah juga salah, selebihnya benar. Nah, yang semacam ini disebut dengan ekivalen secara logika karena dia memiliki tabel kebenaran yang identik, ya, yang identik seperti ini. Persis sama, yang ininya juga PQ-nya juga posisinya juga sama, ya. Benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah, ini juga, ya. Ternyata setelah diberikan kombinasi atau diberikan penghubung pada mereka dengan negasi pakai tanda dan, pakai tanda atau, ternyata mereka mempunyai nilai kebenaran yang identik, yang sama. Itu disebut dengan ekivalen. Oke. Berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau inferensia, ya. Jadi kita akan diberikan sebuah atau beberapa proposisi, maka kita dapat menarik kesimpulan baru dari deret proposisi tersebut dengan sejumlah kaidah inferensia. Jadi kalau seandainya kita kan tadi sudah belajar untuk mencari nilai kebenaran, ya. Nilai kebenaran dari beberapa proposisi yang kita gabung-gabungkan menggunakan dan, menggunakan atau, menggunakan tanda implikasi, ya, jika maka, dan tanda bi-implikasi jika dan hanya jika tersebut, kita harus membuatnya ke dalam tabel kebenaran untuk melihat nilainya benar atau salah. Nah, kalau misalnya menggunakan inferensi, ini penarikan kesimpulan ini, nilainya pasti selalu benar, ya. Menggunakan inferensia nilainya pasti selalu benar atau disebut dengan tautologi. Jadi nilainya benar semua, ya, benar semua, tautologi seperti tadi. Nah, bagaimana bentuk-bentuk dari sebuah proposisi, ya, yang nanti kesimpulannya bisa kita anggap itu tautologi atau benar semua. Jadi langsung kita tahu ini benar semua. Kalau seandainya pertama, kalau seandainya bentuknya seperti ini, seperti modus ponen namanya, ya. Modus ponen itu jika hipotesis pertamanya ini, jika P maka Q, kemudian hipotesis keduanya P, dan kesimpulannya Q, maka dia pasti nilai kebenarannya tautologi, itu benar semua, ya. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Jadi ini hipotesis pertama, ya, yang sebelah kanan hipotesis pertama, yang di sebelah kirinya hipotesis kedua. Jadi ketika P dan jika P maka Q, kemudian dikasih lagi implikasi Q, ini pasti sudah tabel kebenarannya sudah bisa dipastikan dia tautologi, ya. Yang seperti ini bentuknya itu disebut modus ponen. Jadi ketika kita membaca sebuah kalimat, kita harus menganalisa. Kita analisa hipotesis satunya, bentuknya ini enggak, bentuk ekspresi logikanya P, jika P maka Q tidak. Kemudian kita cek lagi hipotesis keduanya, ternyata P. Kemudian kita lihat lagi kesimpulannya, oh ternyata Q. Berarti pernyataan ini atau soal ini adalah berupa atau dalam bentuk modus ponen. Artinya apa? Ini pernyataan ini
adalah tautologi, berarti benar semua. Ya, jadi tidak perlu kita harus ngecek kembali ke tabel kebenaran. Oke. Berikutnya adalah model inferensia itu adalah modus tolen. Ya, tadi ponen, kini tolen. Tolen itu bentuknya seperti ini. Nah, ini yang tolen. Ya, jadi kalau kita partisi dia, kita bagi-bagi. Yang pertama ini adalah hipotesis 1. Yang kedua hipotesis 2, ini kesimpulan. Jadi kalau sebuah kalimat ya kita analisa, kita pecah-pecah kalimat itu, kita lihat apakah di dalam kalimat itu ada hipotesisnya, hipotesis 1 atau pokoknya antara 1 atau 2-nya berbentuk ini. Jika P maka Q, kemudian dihubungkan dengan tanda dan, setelah dan itu ada nanti negasi Q, ya. Dan kesimpulannya itu nanti adalah jika maka negasi P, maka dia adalah modus tolen. Kalau modus tolen pasti nilai kebenarannya tautologi, ya. Dia benar semua, ya. Itu pasti benar semua. Jadi hipotesis 1 ini saya saja menamakan dia hipotesis 1, hipotesis 2. Jadi dia bisa nanti posisinya terbalik ya di dalam kalimat. Itu sah-sah saja. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan silogisme hipotesis. Ya, hipotesisnya itu terdiri dari 1 dan 2. Jadi ada hipotesisnya itu jika P maka Q, kemudian Q maka R, ya jika Q maka R. Nanti kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi ini juga nilai kebenarannya tautologi. Jadi tidak usah membuat tabel-tabel kebenaran seperti yang tadi. Kalau sudah ketemu pernyataan seperti ini, ya. Nanti yang keempat ini dia disjungtif, ya bentuknya seperti ini. Kemudian konjungsi ini juga. Oke. Kalau seandainya dari 5 ini ya, ini sebenarnya ada beberapa buah ya inferensia, tapi yang saya sebutkan di sini cuma 5 yang saya kenalkan. Jadi boleh dicari tahu bentuk-bentuk inferensia yang lainnya. Jadi untuk yang 5 ini saja dulu. Jadi yang 5 ini kalau terdapat, kalau kalimat atau soal yang diberikan itu membentuk salah satu dari 5 inferensia ini, itu sudah bisa dipastikan bahwa nilai kebenarannya tautologi, ya, benar semua. Oke, kita lihat contoh 8. Yang pertama adalah misalkan ini ada pernyataan ya, misalkan jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Kemudian disambung lagi pernyataannya dan 20 habis dibagi 2, ya. Kemudian maka dia menyimpulkan maka 20 adalah bilangan genap. Nah, apakah pernyataan ini sebenarnya kan satu pernyataan digabung, tapi sedikit saya pecah-pecah. Jadi, apakah pernyataan ini bentuk inferensianya, ya? Atau bisakah kita mencari nilai kebenaran dari pernyataan ini? Kalau kita ingin mencari nilai kebenaran pernyataan ini menggunakan tabel kebenaran, maka kita akan mencari dulu bentuk simboliknya, ya. Bentuk simboliknya itu seperti ini. Bentar ya. Oke, bentuk simboliknya itu berarti di sini kita misalkan jika habis dibagi 2, kan ini jika maka ya. Berarti kita temukan dulu P-nya mana. Nah, ini P. Jika maka, berarti setelah maka itu Q. Jika P maka Q, berarti di sini kita buat jika P maka Q, ya. Jika P maka Q. Kemudian hipotesis keduanya kita lihat 20 habis dibagi 2. Yang 20 habis dibagi 2 itu adalah P. Berarti di sini P. Ya. Kemudian kesimpulannya adalah 20 adalah bilangan genap. 20 bilangan genap itu adalah Q. Ya. Kemudian bagaimana mencari tabel kebenarannya, ya. Untuk membuat tabel kebenaran berarti digabungkan di sini. Ya. Jika P maka Q. Ya, jika P maka Q dan P, ya, atau dibalik, ya, atau dibalik, di Q-nya juga boleh di depan. Kemudian kesimpulannya Q. Nah, ini baru bisa dicari nilai atau tabel kebenaran. Oke,
Nah, tapi sebelum lanjut ke mencari nilai kebenaran melalui tabel kebenaran, kita bisa lihat di sini ya polanya. Apakah pola ini mirip dengan inferensia yang ada dari 5 inferensia? Kita lihat di sini hipotesis satunya begini. Jika P maka Q, hipotesis keduanya P. Kesimpulannya Q. Ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat sebelumnya. Oke, bisa kita lihat sebelumnya di sini ya. Nah, di modus ponen enggak dia? Nah, ini contoh di modus ponen ya. Ternyata dia mirip dengan modus ponen ya. Jika P maka Q, kemudian P kesimpulannya adalah Q. Berarti dengan kata lain, yang kita buat ini adalah modus ponen ya. Nomor 1 itu adalah modus ponen. Oke, yang kedua ya, yang kedua pernyataannya saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Disambung dan ternyata saya tidak belajar dengan giat. Maka disimpulkan saya menikah tahun depan ya. Jadi di sini kita ambil pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama kita itu adalah saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Jadi di sini P, kita misalkan dia P. Kemudian yang kedua ini Q, pakai atau ya, pakai atau. Hipotesis keduanya saya tidak belajar dengan giat ya, berarti negasi dari P. Yang pertama ini P atau Q ya. Yang kedua itu adalah saya tidak belajar dengan giat ya, saya tidak belajar dengan giat berarti negasi P. Berarti kesimpulannya adalah Q ya. Berarti ini disebut dengan silogisme disjunktif ya, silogisme disjunktif. Jadi bisa dilihat dari beberapa inferensia tadi. Berikutnya adalah varian proposisi bersyarat. Jadi khusus untuk implikasi kita punya beberapa variannya ya. Implikasi itu bisa dibuatkan kebalikannya. Jadi kalau implikasi itu kan dia itu implikasi ini adalah jika P maka Q. Jadi kalau dia dibalik, jika Q maka P itu disebut dengan converse atau kebalikan. Ya. Jadi awali implikasinya itu adalah jika P maka Q. Berarti kebalikan dari jika P maka Q adalah Q jika Q maka P. Inverse dari ini adalah negasi P. Jika negasi P maka negasi Q. Kontraposisi dari ini berarti jika negasi Q maka negasi P ya. Berbeda kasus kalau seperti ini. Kalau diketahui ya, contoh di sini diketahui soal ya, diketahui soal ini. Diketahui soalnya diketahui soalnya itu adalah jika Q maka P ya. Maka ya converse-nya adalah jika P maka Q. Jadi dilihat dulu soalnya apa ya. Berarti inverse-nya adalah negasi Q maka negasi P. Kontraposisinya itu adalah negasi P maka negasi Q. Jadi lihat dulu soal. Tergantung soal. Jadi pokoknya yang penting converse itu kebalikan dari implikasi soal. Oke, yang inverse seperti ini. Ya, soalnya itu dikasih negasi-negasi. Kontraposisi berarti converse yang dikasih negasi-negasi. Oke ya. Nah, ini khusus ini untuk implikasi saja yang punya ini. Oke, ini contoh dari soal. Jadi jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya. Ya, jika Amir mempunyai mobil maka ia orang kaya. Di sini kita bisa buat si Amir itu P, ya, ia orang kaya adalah Q. Converse adalah kebalikan. Berarti jika Q maka P. Berarti jika Amir orang kaya maka ia mempunyai mobil.
Inverse-nya adalah, yang inverse itu adalah negasi P, maka negasi Q. P-nya tadi Amir punya mobil, berarti negasi P jika Amir tidak punya mobil. Negasi Q, ia bukan orang kaya. Kalau kontraposisi itu adalah negasi Q, maka negasi P. Jadi jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak punya mobil. Ini contoh. Berikutnya adalah argumen. Ya, argumen adalah suatu deret proposisi yang ditulis sebagai berikut. Ya, jadi ada banyak hipotesis. Jadi hipotesisnya tidak hanya 2, tapi sampai n banyak. Kemudian ada kesimpulan. Ya, ada kesimpulan. Jadi hipotesis banyak dengan satu kesimpulan. Jadi argumen ini dikatakan valid dan tidak valid. Ya, valid itu sah, gitu ya, berlaku argumennya. Kemudian tidak valid itu tidak sah. Ya, kapan dia tidak sah dan tidak valid? Kan kita lihat. Nah, kita akan mengetahui bagaimana cara mengetahui sebuah argumen itu valid atau tidak valid, ya, sah atau tidak sah. Ada 2 cara di sini, pakai cara pertama dan cara kedua. Yang pertama itu kita harus tetap membuatkan ekspresi logikanya, ya. Ekspresi logikanya seperti apa? Ekspresi logika itu seperti tadi itu, bentuk dalam bentuk P, dalam bentuk Q, dan bentuk R, ya. Kemudian setelah kita buatkan ekspresi logika, kita gunakan cara 1. Cara 1 itu adalah dengan membentuk tabel kebenaran dari argumennya. Nah, kalau dia dikatakan sahih atau valid, ya, jika semua hipotesisnya benar atau kesimpulannya benar, ya, atau dengan konsep dia itu benarlah semua gitu. Tapi yang benarnya yang mana nanti kita lihat ya di contoh. Kemudian atau kita menggunakan cara 2 yaitu menggunakan tautologi, ya. Jadi konsep tabel kebenaran itu kalau kesimpulan semuanya itu tautologi. Namun ada rumusnya. Kalau cara 2 pakai rumus. Rumusnya itu adalah hipotesis digabungkan hipotesis 1 dan hipotesis 2, kemudian kesimpulan, nanti hasilnya tautologi, baru dia dikatakan sahih. Jadi nomor 2 ini seperti kita membuat inferensia, ya. Seperti kita membuat inferensia tadi. Tapi nomor 1 kita lihat ya, contoh aja ya. Ini contoh 10. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Jadi kita definisikan dulu pernyataan ini mana yang P. Ya, jadi jika maka. Di sini ada jika, di sini ada maka. Berarti di sini P, di sini Q. Oke. Jadi hipotesis pertama ini jika P maka Q. Lihat hipotesis kedua, air laut surut setelah gempa, itu adalah P. Ya, kesimpulannya adalah Q. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jika P maka Q, kemudian hipotesis 2-nya P, maka kesimpulannya Q. Apakah ini valid atau tidak? Ya, kita pakai cara pertama. Kalau cara pertama itu adalah seperti ini. Ya. Cara pertama itu jika P maka Q. Nah, ini dia. Cara pertama itu begini. Jika P maka Q. Ya, kita lihat di sini hipotesisnya. Ya. Lihat, perhatikan baris pertama. Perhatikan baris pertama. Di sini bahwa hipotesis pertamanya itu jika P maka Q. Kan hipotesis pertama kita ini kan. Nah, kemudian hipotesis kedua kita P kan. Nah, kesimpulan kita Q kan? Kita lihat dari sini. Jadi cara membuat yang pertama itu ini. Nah, kita masukkan dia dalam tabel kebenaran. Hipotesis pertama jika P maka Q. Kemudian hipotesis kedua P. Hipotesis ketiga Q. Jadi saya membuatnya tidak yang jika P maka Q paling kanan, tidak. Tapi saya susun, ya, susun seperti kita membuat tabel kebenaran. Tapi di sini saja kita kasih nama. Ya, di sini kan hipotesis 1 ya. Di sini kita kasih dulu hipotesis 1. Ini kita kasih H1. H1 ini H2 dan ini kesimpulan. Berarti di tabel juga demikian. Jadi tabel tetap kita susun seperti membuat tabel kebenaran. Ya, di sini adalah H1. Di sininya H2. Di sini kesimpulan. Jadi kita lihat. Kita perhatikan hipotesis satunya benar. Jadi di sini ada 2 ya. Ada 2 yang benar. Nah, jadi kita ambil dulu yang pertama, hipotesis satunya, yang pertama ini benar. Kemudian kita lihat hipotesis keduanya benar.
Jadi ketika hipotesis sama hipotesis itu sudah benar, kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya ternyata benar. Ya, ternyata benar. Berarti ini pernyataan ini valid. Jadi yang mana yang harus kita terus yang kedua bagaimana Bu? Pertanyaannya kan, jadi hipotesis pertamanya itu adalah benar. Kita lihat dulu hipotesis 2. Benar tidak? Kalau hipotesisnya 2 salah, kita tidak usah perhitungkan itu. Kita hanya mencari di sini mana hipotesis 1 dan hipotesis 2-nya benar. Nah, kalau sudah ketemu hipotesis 1 dan 2-nya sama-sama benar, baru kita cek kesimpulan. Kesimpulannya benar atau salah? Kalau kesimpulannya benar, berarti dia valid. Kalau kesimpulannya salah, berarti dia tidak valid. Jadi yang lainnya ini diabaikan ya untuk cara 1. Oke. Nah, kecuali di sini misal ya, di sini udah benar nih. Tertahunya di sini benar, salah. Ya. Nah, ini bagaimana hasilnya ya? Hasilnya juga tidak valid. Oke, hasilnya tidak valid. Oke, berikutnya kita pakai cara 2. Cara 2 pakai konsep tautologi. Kalau konsep tautologi kita harus menjadikannya seperti ini tabel kebenarannya. Ya. Jadi kalau pakai cara 2 yang ini kita ganti ya atau kita susun jika P maka Q ya dan P maka Q. Nah, ini yang kita cari tabel kebenarannya. Ya, pakai cara kedua. Nah, cara 2. Ternyata nilainya benar semua, ya. Makanya dia disebut tautologi. Kalau sudah tautologi berarti langsung argumen ini disebut valid. Oke. Kita lihat contoh 11. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Sama seperti tadi. Karena ini pakai jika, maka berarti setelah jika itu P, setelah maka itu Q. Tsunami datang berarti Q dulu, baru kemudian P. Berarti di sini ya bentuknya ya, ini hipotesis 1, hipotesis 2, dan ini kesimpulan. Nah, kalau bentuknya inferensianya Q dan jika P maka Q maka P ya. Ini akan dicari pakai cara 2. Ini pakai cara 2. Kalau cara 1 ini saja dimasukkan ke dalam tabel. Oke, kita pakai cara 1 dulu. Nah, cara 1 ini dia. Berarti di sini adalah hipotesis 1. H1 di sininya H2, di sini kesimpulan ya. Kita perhatikan, kita cari di sini mana yang benar. Ya. Mana yang benar? Hipotesis 1 dan hipotesis 2. Ya, kita lihat di sini ada dua buah ya. Yang pertama di sini, ini 1, ini kedua. Ya, kita lihat dulu baris pertama. Ternyata baris pertama ini hipotesis 1-nya benar, hipotesisnya 2-nya benar. Kemudian yang kedua juga baris yang ketiga ya, benar. Nah, kita cek lagi. Kita cek ternyata baris pertama benar. Nah, ada kemungkinan nih, valid nih, ya. Tapi, lihat yang kedua. Ternyata yang kedua, ya, hipotesis 1-nya benar, hipotesis 2-nya benar, ternyata ini salah. Berarti dia tidak valid. Akhirnya apa kesimpulannya? Kesimpulan kita keseluruhan dia tidak valid. Ya. Kapan dia valid? Jika ini juga benar. Ya, jika ini benar. Kecuali seperti tadi, ya, seperti tadi. Kalau tadi kan kita P-nya yang H2 ya, kalau nggak salah ya, P-nya H2. Nah, kita tidak menghitung yang ini. Ya, kita tidak menghitung yang ini. Oke, karena di sini soal kedua ini H2-nya di Q, jadi kita lihat dulu yang sama-sama H1, H2-nya benar. Nanti baru kita cek. Walaupun di sini benar ada, di sini tapi salah, berarti argumennya tidak valid atau tidak sah. Atau kita menggunakan cara kedua saja, ya. Nah, kalau ke cara kedua mungkin tidak bingung, ya. Kita cukup mencari ekspresi logika seperti ini. Jadi dicari pakai tabel kebenaran menggunakan ini. Nah, hasilnya ternyata benar-benar salah benar.
Jadi dia tidak tautologi ya, bukan tautologi. Maka disimpulkan dia argumennya tidak valid. Oke. Sampai di sini penjelasan saya tentang logika matematika. Saya akhiri, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.